Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh hafizahullah ta'ala al-ayatu tsamina asyarah, ayat ke-18. Qala an-nazim rahimahullah ta'ala, berkata an-nazim. Siapa nazim? Penulis buku ini As-Suyuti rahimahullah ta'ala, yang memiliki nazam Nasi wal Mansukh. Wa daf'u mahrin liman ja'at, wa daf'u mahrin, dan menyerahkan mahar kepada wanita yang datang tersebut. Yushir ila qaulihi ta'ala, beliau mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. As-Suyuti mengisyaratkan pada firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian, yaitu kaum mukminat, muhajirat, famtahinuhun. Maksudnya, apabila ada orang-orang kafir, ya, kemudian istri-istri mereka sudah masuk Islam, sudah hijrah, famtahinuhun, maka ujilah mereka, tes mereka tersebut. Wallahu atau Allahu a'lamu bi imanihin, Allah Azza wa Jalla lebih mengerti tentang keimanan mereka. Disebutkan berkaitan dengan ayat ini oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, lamma kana sulhul Hudaybiyah, tatkala terjadi perjanjian Hudaybiyah, salahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musyrikin ala anna man jaa minhum ilal muslimin musliman annahu yaruddu ilal musyrikin. Nah, isi perjanjian Hudaybiyah itu, kalau ternyata ada kaum musyrikin datang kepada kaum muslimin, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka balikkan ke Mekah, ya. Wa kana hadza lafdhun 'aman mutlaqan yadkhulu fi umumihi an-nisa'i war rijal. Ini lafaz yang mutlak, yang umum, masuk padanya perempuan dan laki-laki. Fa ammar rijal fa inna Allah ta'ala lam yanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an raddihim ilal kuffar wafa'an bisyarti wa tatmiman lis-sulhi alladhi huwa min akbaril masalih. Nah, adapun laki-laki, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk dikembalikan kepada orang-orang kufar. Kenapa? Sebagai dalam bentuk penunaian syarat dan menyempurnakan perjanjian. Dan itu termasuk maslahat yang paling besar. Jadi isi perjanjian Sulhul Hudaybiyah, siapa yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka harus dibalikkan. Sebenarnya perjanjian tersebut umum. Kalau orang-orang yang sudah Islam, sudah masuk Islam, hijrah ke kota Madinah, balikkan ke Mekah. Itu isi perjanjian. Mencakup laki-laki dan perempuan. Nah, adapun perempuan, kalau dikembalikan ke Mekah, banyak mafsadat. Apa mafsadatnya? Ya, bisa saja nanti ditekan untuk balik kafir lagi. Kalau laki-laki kan dia punya kekuatan. Nah, akhirnya turun ayat ini. Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai kaum penduduk Madinah, idza ja'akumul mu'minat,
muhajiratin famtahinuhun. Kalau seandainya datang kaum mukminat dari kota Mekah menuju kota Madinah, ya, famtahinuhun, maka uji mereka. Benar enggak keimanan tersebut? Kuat apa enggak? Karena kenapa? Bisa jadi keimanannya tadi ghairu shadiqin. Bisa jadi enggak jujur, enggak kuat. Namun bisa jadi tujuannya hijrah ke kota Madinah untuk cari suami atau untuk nyaman tinggal di kota Madinah, tapi bukan dikarenakan keimanan. Oleh karenanya butuh diuji, difahami. Sama seperti antum yang menuntut ilmu di sini. Apakah benar ingin menuntut ilmu? Perlu ujian. Ya pada zaman dulu banyak para penuntut ilmu, di zaman para salaf dulu diuji. Ya. Ya ikhwan, anak pribadi di sini mendidik antum, mungkin antum mana agak keras, tapi biarlah. Itulah yang namanya ujian. Nanti akan, kalau istilahnya Syekh Yasin, ghorbaluz zaman, akan disaring dengan waktu. Kalau enggak kayak gitu, kalau sepondok lain itu kan ada tes masuk pondok pesantren ya. Apa tesnya? Tes IQ. Sebagian pondok pesantren itu ada yang tes IQ. Dites, antum IQ-nya antum standar nih, lewat. Itu biaya jelas. Sebagian pondok pesantren itu masuk biayanya sampai 25-28. Tempat antum jadi musyrik berapa? 26. Apa nama sekolahnya? Apa nama sekolahnya? Imam Syafi'i. Di? Ya, 26 duit masuk. Sebulan berapa? 1,7. 26. Duduk di Yaman. Antum mondok di Indonesia ya. Masuk berapa? Misalkan antum masuk sekolah pondok pesantren 25 juta. Ya. Terus SPP berapa? 2 juta per bulan. 1,5 aja. Ya Farhannya. Sekolah antum 6 tahun. Ya. Masih antum dibilang santri lokal. Ya enggak? Ya enggak Farhan? Ya enggak? Iya. Antum belajar ke Yaman 3 tahun aja tuh. Ya enggak? Pulang orang lebih segan mana? Hah? Lebih segan sama orang belajar di luar negeri. Kenapa? Guru aja udah beda. Ya. Difahami? Kalau antum belajar di Indonesia, belajar biaya kita mahal. Musyriknya paling Farhan. Ya enggak? Paling Naufal. Ya enggak? Paling Wendy. Iya enggak? Gurunya siapa? Ibnu Syadana. Antum belajar di luar negeri. Guru yang paling rendah aja kayak Syekh Abdul Malik, itu yang paling rendah. Difahami? Kualitas beda. Nah, tapi di sana penuh dengan ujian. Ya. Antum diuji dengan makanan, diuji dengan lingkungan. Jujur enggak keimanan antum dalam mau menuntut ilmu? Difahami? Nah, di situ ujiannya antum. Yang enggak kuat mental. Ya, mental. Mungkin pulang lah, mungkin cari tempat lain. Nah, yang betul-betul ingin mencari ilmu, dia akan bertahan. Sama orang yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu perlu diuji, dites. Apakah imannya iman yang shadiq, yang jujur? Ya. Nah, kalau ternyata sudah diuji, imannya bukan iman yang jujur, maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang seperti ini tadi, ta'ayyana radduhunna wafa'an bisyarti min ghairi husuli mafsadatin, maka wajib dibalikkan. Ya, setelah diuji wajib dibalikkan. Nah, sama seperti antum yang mau mondok tadi, perlu dilakukan ujian. Nggak usah tes-tes, nggak ada tes. Ini insya Allah kalau nggak salah hari ini akan masuk santri. Ya.
Ini agak mantan anak pang dari Jakarta, umur 15 tahun, berandalan. Nah bilang masukin aja. Ada dua kemungkinan, kalau enggak dia tobat, kalau enggak dia kabur sendiri. Ya. Sekitar 15. Jadi antum akan punya teman yang baru, ya. Jangan macam-macam, nanti antum kena hajar sama dia. Kalau orang berandalan ini tadi. Tapi kayaknya mau tobat karena dia kadang orang-orang yang seperti ini itu bisa lebih diarahkan masuk pondok pesantren, takut. Yang susah tuh orang-orang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya enggak? Karena udah biasa di pondok pesantren. Ya enggak? Bacaan Al-Qur'annya lebih pintar dibanding bacaan ustaz. Iya benar? Hafalannya lebih kuat dibandingkan hafalan ustaz. Sehingga kalau di pondok pesantren pengennya ngucak-ngucak. Ya enggak, Fran? Males belajar. Kalau itu tadi takut dia. Orang awam takut. Kenapa? Takut kualat dia. Jangan nanti kualat ini. Nah, kalau yang ini taklim ngantuk. Nanti ada alasannya mau minum, telat, mau ngapain, cuci nampan, ini ngapain, masak nasi, ini ngapain, dengan berbagai macam alasan. Nah, makanya dengan adanya ujian tadi akan nampak, oh, ya, ini serius mau belajar atau cuma mau main-main. Nah, ketika wanita-wanita yang hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan uji mereka. Tes. Allahu a'lamu bi imanihin. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Kalau kalian tahu, betul-betul tahu tentang keimanan mereka, mereka betul-betul mukmin, jujur, maka jangan kembalikan kepada orang-orang kafir. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Orang kafir tidak halal untuk mereka, mereka juga tidak halal untuk orang kafir. Muslimah tidak halal menikah dengan orang kafir. Orang yang kafir tidak halal menikahi wanita yang muslimah. Difahami? Musyrik. Kalau ditanya dalilnya, boleh tidak seorang muslimah nikah sama agamanya Nasrani? Boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Mana dalilnya? Antum bawakan dalil. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Ingat baik-baik. Tahu kan ayatnya? Boleh tidak itu? Antum muslim tuh nikahi cewek itu Nasrani, tetangga, boleh apa enggak? Antum muslim nikah itu cewek Nasrani, Nasraniyah, boleh apa enggak? Boleh apa enggak, Farhan? Dalilnya boleh apa enggak, Dandi? Dalilnya muslim nikahi wanita Kristen, boleh apa enggak? Boleh enggak? Apa ayatnya? Apa ayatnya? Siapa yang sudah hafal surah Al-Maidah? Nafal, tahu ayatnya? Belum? Antum sudah hafal? Al-Maidah sudah hafal? Dari belakang. Ibnu, kayaknya Ibnu ini tahu tapi dia lupa. Sudah hafal Al-Maidah ya? Antum bisa bacakan ayat wa ta'amul ladzina utul kitab. Yang kuat. Terus yang kencang.
Ah. Wal muhsanat minal mu'minat wal muhsanat minal ladzina utul kitaba min qablikum. Itu dalilnya. Ya, laki-laki muslim boleh menikahi wanita kafir yang agamanya ahlul kitab, Yahudi atau Nasraniyah. Faham? Tapi kalau muslimah dinikahi oleh wanita yang laki-laki yang kafir, itu tidak boleh. Dalilnya apa ini tadi? Faham? Kafir di sini maksudnya musyrik selain ahlul kitab. Difahami? Sehingga orang kafir itu ada dua, ada ahlul kitab, ada wasaniyun. Kalau ahlul kitab, kita laki-laki boleh nikahi mereka. Mereka tidak boleh menikahi wanita kita. Itu kalau ahlul kitab. Adapun musyrik selain ahlul kitab, para penyembah berhala, Konghucu, Buddha, Hindu, kita muslim tidak boleh nikahi wanita mereka. Mereka juga tidak boleh menikahi wanita kita. Difahami? Nyambung? Bisa, Farhan? Jelas? Ya. Nyambung, Dandi. Faham apa yang Anda sampaikan? Ya. Al-Quran turun kapan? Injil masih asli atau Injil sudah berubah? Sudah banyak perubahan. Injil turun, Al-Quran turun, ini Al-Quran turun setelah Injil ada perubahan, setelah Taurat ada perubahan, atau kepada masih asli? Hah? Nah, itu ayat berlaku sampai hari kiamat atau berlaku pada zaman Rasul saja? Nah, itulah sudah antum jawab. Jadi kalau ada yang tanya, tapi kan dulu, kalau dulu nggak lagi pakai Al-Quran, ya enggak? Ngapain? Kalau dia masih berpegang, itu maksudnya yang masih berpegang teguh dengan agama Ahlul Kitab. Kalau masih berpegang teguh dengan agama Ahlul Kitab, untuk apa yang disebutin ini tadi? Kalau dia berpegang teguh dengan agama Ahlul Kitab, otomatis pasti dia beragama dengan agama Islam. Difahami? Itu maksudnya Ustadz, yang masih berpegang teguh dengan agama Ahlul Kitab. Kalau masih berpegang teguh dengan agama Ahlul Kitab, konsekuensinya pasti dia masuk Islam. Terus apa faedahnya? Ayat ini diturunkan di zaman Rasul untuk sampai hari kiamat dalam keadaan Injil dan Taurat sudah mengalami perubahan. Iya benar? Nyambung? Makanya cuma disebutkan apa? Muhsanat. Ya enggak? Yang penting wanitanya muhsanat, wanita yang menjaga kehormatan. Maksudnya apa? Tidak berzina. Difahami? Tidak zina, tidak seks bebas. Dia baik-baik. Ada seseorang agama Nasraniyah, agamanya Kristen, tapi tidak suka main seks bebas, nah, boleh dinikahi. Kenapa laki-laki muslim boleh menikahinya? Mungkin saja dengan dinikahi tadi bisa menarik dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Difahami? Kalau dinikahi malah yang ini murtad, itu tidak boleh. Sehingga ada ketentuan-ketentuan bolehnya menikahi. Difahami? Nah, seperti itu. Lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu. Ya. Kalau mereka datang betul-betul sudah muslimat, mukminat, nah kata Allah Subhanahu wa taala, wa atuhum ma anfaqu. Kalian balikkan maharnya tadi ke suaminya yang di Mekah. Faham? Ya, itu makna wa atuhum ma anfaqu.
ada perempuan datang ke kota Madinah, masuk Islam, hijrah, betul keimanannya, maka kaum muslimin di kota Madinah siapkan dana, balikan. Ini maharnya berapa? Onta. Dulu-dulunya maharnya sekian, kasih, balikan. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Enggak masalah bagi kalian untuk menikahi mereka kalau mereka kasih mereka mahar. Wala tumsiku bi'isamil kawafiri was'alu ma anfaqtum was'alu ma anfaqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tumsiku, ya, janganlah kalian menahan bi'isamil kawafir, menahan ismah, ya, janji atau ikatan pernikahan bersama orang kafir yang sebelumnya. Was'alu ma anfaqtum was'alu ma anfaqu. Difahami? Itu maknanya. Mana ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tumsiku bi'isamil kawafir. Ya. Janganlah kalian kaum muslimin menahan, ya, jaminan wanita tersebut kalau mereka masih dalam kondisi kafir, sudah lepaskan juga. Maksudnya gini, kalau kalian juga kaum mukminin memiliki istri yang masih kafir, musyrikah, sudah lepaskan. Lepaskan. Ya, sudah. Ini istri saya tidak mau masuk Islam, udah baliklah ke Mekah sana. Ya, baliklah ke Mekah, ke keluarganya. Itu maksud wala tumsiku bi somil kawafir. Jangan kalian menahan ismatuha, ya. Ismah itu jaminan untuk wanita-wanita tersebut, sudah lepaskan saja. Was'alu ma anfaqtum, kalian minta balasan. Wahai kaum musyrikin Mekah, ini bini-bini kami masih musyrikah, ambillah, ganti mahar. Itu bini-bini kalian yang sudah muslimat, kami tahan, nih maharnya kami balikkan. Itu makna ayat was'alu ma anfaqtum was'alu ma anfaqtum. Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Itu adalah hukum Allah yang Allah tetapkan, hukumnya sesama kalian. Wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffar fa'aqabtum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in fatakum syai'un min azwajikum, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata ada yang terluputkan, ya, sedikit pun dari istri-istri kalian tersebut menuju orang-orang kufar, maksudnya apa? Kalau ternyata ada istri-istri kalian ini yang lepas, yang luput, balik murtad, fa'aqabtum, ya, maka hukumlah, ya, fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu.
Nah, di ayat ini, maksud ayat ini, fa'aqabtum fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu. Nah, kalau ternyata ada istri-istri tersebut yang kabur, murtad, maka kaum mukminin ganti mahar kepada orang yang bininya kabur tadi. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan tafsir ayat ini, kama taqaddam annal kuffar idza kanu ya'khuduna badala ma yufawwid min azwajihim ilal muslimin, faman dhahabat zaujatuhu minal muslimin ilal kuffar, siapa yang bininya tadi kabur menuju orang-orang kafir, wafatat alaihi fa'alal muslimin ayyu'tuhu minal ghanimah badala ma'anfaq, maka kewajiban kaum muslimin ganti maharnya tadi untuk yang bininya kabur. Faham? Contoh misalkan tadi di Madinah, Dafah, bini dia murtad, kabur ke Mekah. Nah, kita kaum muslimin wajib bagi kita untuk ganti mahar, ngambil ghanimah. Bini Farhan, bini Dafah, bini Sinaufal, 3 wanita kabur, murtad, kembali ke Mekah. Kita kaum muslimin ini kumpulkan duit, berapa maharnya? Ternyata maharnya 1 onta, yang ini 2 onta, yang ini 3 onta, sudah kasih. Ya, itu makna ayat. Sekarang kita baca tafsirnya. Qala mufassirun, berkata ahli tafsir, kana man dzaba minal muslimat murtaddah ilal kuffar min ahli al-ahdi. Kata para ulama ahli tafsir, kaum muslimat yang murtad kabur ke orang-orang kafir dari kalangan ahlul ahd. Ahlul ahd itu yang terjadi perjanjian. Ketika perjanjian apa? Sulhul Hudaybiyah. Yuqalu lil kuffar hatu mahraha. Woi bos, kaum musyrikin, balikkan mahar. Ya, balikkan mahar. Istri kami kabur ke kalian, maka kalian balikkan maharnya. Wa yuqalil muslimin, demikian juga dikatakan kepada kaum muslimin, idza ja'at imra'atun minal kuffar ilal muslimin wa aslamat ruddu mahraha ala zawjiha al kafir. Demikian juga sebaliknya, kalau datang orang kafir, ya apa namanya, sebaliknya ya, datang wanita muslimat dari istri orang kafir menuju kaum muslimin, lalu dia masuk Islam, maka kalian ruddu mahraha, balikan maharnya kepada suaminya. Difahami? Faham maksudnya ayat ini tadi? Jadi aturan sulhul Hudaybiyah, ya, yang dibimbingkan dalam Al-Quran tuh, kalau datang orang kafir, ini Rasul di Madinah, kaum musyrikin di Mekah. Isi perjanjian sebenarnya, siapa yang datang ke kota Madinah dari kalangan orang-orang penduduk Mekah, maka balikkan. Itu kan umum, mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, ya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau laki-laki dari Mekah datang ke kota Madinah, dia menyatakan masuk Islam setelah adanya perjanjian Sulhul Hudaybiyah, maka mereka harus dikirimkan. Nah, baliklah, jangan tinggal di kota Madinah, kau tinggal di kota Mekah. Perjanjian kami dengan kaum musyrikin di kota Mekah agar mereka tetap dibalikkan. Faham? Terus bagaimana kaum mu'minat? Datang seorang wanita, 2 orang, 3 orang dari Mekah menuju Madinah. Apakah dibalikkan ke kota Mekah? Kalau dibalikkan, timbul mafsadat, timbul madarat. Maka dikasih solusi. Ya, dikasih solusi. Apa solusinya?
Solusinya, kalau dia datang ke kota Madinah, maka balikkan maharnya. Dia tetap tinggal di Madinah, jangan dibalikkan wanita ini, tapi balikkan maharnya. Sudah pisah mereka, dia sama suaminya. Nanti di Madinah dia boleh dinikahi. Jelas? Nah, demikian juga kalau seandainya ya, ada wanita yang dulunya muslimah kabur ke Mekah, ya, kalau kabur ke Mekah, rugi dia, biniku kabur. Nah, indahnya Islam, Allah membebankan kepada kaum muslimin untuk membalikkan maharnya dia, ya enggak? Faham, Farhan? Bini Farhan kabur ke Mekah, lah habis modal nikah 70 onta, mahar tadi habis 100 onta, dapat sebulan nikah, murtad, balik ke Mekah dia, dibawanya onta tadi, pening juga Farhan, bini lah tak dapat, ya, onta hilang. Islam kasihan. Nah, ambil dari ghanimah, baitul mal, kasih itu ke Farhan, balikkan. Nah, itu bimbingannya. Wa qaulu ta'ala wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kufar. Kalau ada ternyata istri kalian yang kabur menuju orang-orang kufar, ai inirtaddat minkum imra'atun falahiqat al kufar, kalau ada istri kalian yang murtad lalu gabung bersama orang-orang kufar, falam yaruddu mahraha, ya, dan mereka orang-orang kufar tidak mau mengembalikannya, fa'aqabtum, serang mereka, ai ghazautumuhum, ya, perang mereka, fawajadtum minhum ghanimatan, lalu mereka kalian mendapati ghanimah, fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum, lalu kasihkan ghanimah tadi kepada orang-orang yang istrinya kabur, ai minal muslimin mithla ma anfaqu, yaitu dari kalangan kaum muslimin seperti yang mereka keluarkan tadi, ai min muhurihinna, dari mahar-mahar yang ada tadi. Wa hadza tafsirul jumhur, dan ini tafsir jumhur. Faham? Jelas? Masya Allah, ini tegas aturan Islam. Siapa yang sudah masuk Islam kabur ke Mekah, kabur, ya, tanya orang Mekah, mau balikkan mahar apa enggak? Enggak galak katanya. Dem, namun enggak galak. Asa ke Parang, asa ke Pedang, berangkat ke Mekah. Kita serang. Ya, sudah diserang, dapat ghanimah. Nah, ghanimahnya kasihkan. Ya, kasihan dia lah katik bini, ya enggak, lah rugi materi, kasih. Itulah indahnya Islam, difahami? Nah, sekarang kita baca, wa qad ikhtalafa al-ulama fi hadhil ayah ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini menjadi dua pendapat. Ya. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, anna mansukha, yaitu pendapat yang mengatakan ayat ini mansukh. Wa huwal qaul alladhi asyara ilaihi an-nazim, yaitu pendapat yang diisyaratkan oleh As-Suyuti. Wa bihi qala Qatada wa Atha fi qaulin wa Az-Zuhri wa aktsarul ulama wa Syafi'i fi qaulin. Ini pendapatnya Qatada, Atha bin Abi Rabah, Az-Zuhri, dan juga pendapat mayoritas para ulama, dan juga pendapat al-Imam Syafi'i. Wa nasikhuha ayatus saif. Sedangkan yang menasikh, yang menghapusnya adalah ayatus saif. Ayat yang berkaitan dengan fitnah. Ya, apa? Ayatus saif itu ayat yang berkaitan perang, bukan fitnah. Fitnah itu kitab, kekufuran. Ayat yang berkaitan dengan peperangan. Jelas? Ya. Ayatus saif, ya itu seperti ayat yang dalam surat Taubah, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Ya, itu ayatus saif.
Wa hiya qaulu ta'ala faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuh. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah kaum musyrikin, perangi dimanapun kalian mendapatinya. Qalu fa ayatus sayf rafa'at hukmal hudnah. Ya. Ayatus sayf itu mengangkat hukum al-hudnah. Hudnah itu hukum yang tadi. Lianna fi'al amru bi qital musyrikin fi ayyi zamanin aw makanin. Wa hadhihi al-aya al-mansukha tabi'atun li hukmil hudnah ja'a dzalika an Qatadah wa Muqatil ibn Sulaiman wa bihi qala Ibnu Jauzi. Katanya mereka, ayat ini, ayat At-Taubah ayat 5 itu terdapat perintah untuk memerangi kaum musyrikin di mana pun tempatnya, di mana kapanpun waktunya. Sehingga ayat tersebut mansukh mengikuti hukum hudnah, ayat yang mansukh tersebut mengikuti hukum hudnah, sedangkan sudah ada ayat yang menghapusnya. Ini tafsir disebutkan dari Qatadah, Muqatil dan juga Ibnu Jauzi. Namun wa nuqisha hadzal qaul bi annahu la dalila 'ala an-nasakh. Tapi pendapat seperti ini masih dibantah, alasannya tidak ada dalilnya. Wa bi anna hukmal aya baqin fi mithli hadzal muahada ma'al kufar li adami dalil ala anna khassatun bi dzalikaz zaman. Dan juga hukum ayat ini, ayat yang tadi, yang tafsirnya jumhur tadi, ya, itu masih tetap berlaku dalam suatu perjanjian bersama orang-orang kafir dikarenakan tidak ada dalil, ya, yang menunjukkan bahwasanya ayat tersebut khusus untuk waktu itu saja. Jadi dia umum. Difahami? Sampai sekarang masih muhkamah. Al-qaulu tsani, qaul yang kedua, annal ayat muhkamah ghairu mansukha. Pendapat yang kedua, ayat ini mansukha. Wa annahu yuraddu ilaihim ma anfaqu wa huwa qaulun li Atha wa ahad qaulai asy-Syafi'i wa qalahu ba'du ahli ilmi aidan wa sahahu Ibnu Taimiyah wa Dahlawi wa Zarqani. Pendapat kedua mengatakan ayat tersebut masih muhkamah, tetap ada hukum hudnah yang ada dalam ayat tadi masih berlaku, ya. Itu pendapat, salah satu pendapat Atha bin Abi Rabah, juga pendapat salah satu dari pendapat Al-Imam Syafi'i, pendapat sebagian para ulama, pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Dahlawi dan Zarqani. Wa hadzal qaul wal aqrab. Syekhuna Yaslam As-Subaihi mengatakan pendapat yang seperti ini adalah pendapat yang lebih akrab, lebih dekat. Fal ayat muhkamah ghairu mansukha li adamid dalil 'ala an-nasakh. Ayat yang masih muhkamah tidak mansukh dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan mansukhnya. Wal aslu adamun nasakh illa bidalilin. Hukum asal tidak ada yang namanya nasakh-nasakhan, terhapusnya suatu ayat atau suatu hukum melainkan dengan dalil. Wali annahu yushtaratu fin nasakh at-ta'arud. Dan juga dipersyaratkan yang namanya nasakh wal mansukh itu adanya at-ta'arud wa adamu imkanil jama', dan juga tidak mungkin dikompromikan, tidak mungkin dijamak. Dan juga syarat yang berikutnya ma'rifatu tarikh, ya, mengetahui atau bisa diketahui tarikhnya, waktunya kapan. Wa kulluha muntafiyatun huna, dan tiga perkara ini tertiadakan. Difahami? Ya, jelas. Nah, demikian ayat ini tadi tetap berlaku sampai sekarang, tidak dikatakan mansukh. Sisa 2 ayat lagi, ikhwan, mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan dalam pekan ini, ya. Masih ada waktu, Bulughul Maram.